Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Yumaini, mahasiswa Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini mengambil judul pembahasan peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana insya Allah beberapa menit ke depan saya akan memaparkan materi. Khalifah Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Umayyah bin Abu Syam bin Abu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghilab al-Quraisy al-Umawi al-Makki al-Madani. Beliau lahir di kota Thaif pada tahun 47 sebelum Hijriah, 6 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahirannya Rasulullah. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Utsman bin Affan menjadi salah satu di antara sekian banyaknya sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Khalifah Utsman bin Affan dikenal di kalangan sahabatnya dengan sosok yang kaya raya, namun memiliki sifat yang dermawan. Dia menginfakkan hartanya untuk kemajuan. Tak hanya menjadi sahabat bagi Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan juga sebagai menantu bagi Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan ialah suami dari putri Rasulullah, Ruqayyah. Pada saat terjadinya perang Badar, Rasulullah tidak mengizinkan Utsman bin Affan untuk mengikuti peperangan tersebut dikarenakan pada saat itu Ruqayyah sedang sakit. Dan Rasulullah menyarankan Utsman bin Affan untuk merawat Ruqayyah. Setelah peperangan itu selesai, kabar yang tidak mengenakan didengar oleh Rasulullah, yang mana putrinya Ruqayyah meninggal dunia. Dan pada saat itu Utsman bin Affan mengalami kesedihan. Untuk menghibur hati Utsman bin Affan, Rasulullah kembali menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya, yaitu Ummu Kalsum. Dengan peristiwa itu, Utsman bin Affan dijuluki Dzul-Nurain, yang mana yang artinya memiliki dua cahaya. Utsman adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang menikahi dua putri Rasulullah. Pengangkatan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Sebelum wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, beliau membentuk suatu dewan yang mana tersebut bertugas untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab, yang mana dewan tersebut beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar. Terjadilah musyawarah yang pada saat itu dilakukan di rumah Abdurrahman bin Auf selaku ketua dari dewan musyawarah tersebut. Dan pada saat proses musyawarah tersebut, Ali bin Abi Thalib memilih Utsman bin Affan untuk menjadi seorang khalifah. Namun Utsman bin Affan memilih Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Umar bin Khattab. Setelah terjadinya musyawarah, mayoritas suara menunjuk Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Setelah dimusyawarahkannya keputusan tersebut, diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga pengganti Umar bin Khattab. Kenyataan tersebut yang mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan para sahabat para penghafal Quran untuk menghimpun sebuah mushaf yang akan menjadi satu rujukan bagi umat Islam. Para sahabat yang menjadi panitia kodifikasi bekerja dengan sangat ekstra, sangat teliti, sangat cermat, sehingga menghasilkan sebuah mushaf yang mana mushaf tersebut dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, yang hingga sampai saat ini kita menggunakan mushaf tersebut dalam membaca Al-Quran. Yang kedua,
peradaban Islam yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu renovasi Masjid Nabawi. Pernah suatu ketika Madinah mengalami banjir, sehingga kondisi Masjid Nabawi itu mengalami kerusakan. Sehingga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan merenovasi kembali masjid dengan mengubah corak, membangun kembali bangunan-bangunan yang terkena banjir. Yang ketiga yaitu angkatan perang. Semakin meluasnya wilayah Islam hingga sampai ke benua Afrika, sehingga membuat Khalifah Utsman bin Affan membentuk angkatan darat, bentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah meluas sampai ke benua Afrika, sehingga Khalifah Utsman bin Affan membentuk angkatan laut untuk bertujuan menghalangi atau membentengi diri dari serangan Romawi, yang mana pada saat itu Romawi juga ingin memasuki wilayah Afrika. Yang keempat ialah perluasan wilayah. Sebagaimana masa pemerintahan Umar bin Khattab yang melakukan ekspedisi atau perluasan wilayah, begitu juga yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hingga pada masa Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam itu sudah sampai ke Azerbaijan dan Armenia, yang mana mereka sudah ditaklukkan. Sehingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah semakin luas. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal dengan sosok yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dermawan. Namun dibalik sifatnya atau keistimewaannya, Khalifah Utsman bin Affan itu tak sedikit yang tak menyukai dia dan ingin menggulingkan pemerintahan dia, sehingga muncullah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dia, mulai dari nepotisme hingga sampai korupsi. Sehingga pada masa akhir dari pemerintahan dia, banyaknya para pemberontak yang ingin menurunkan dia dari masa khalifah dia, sehingga para pemberontak tersebut mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan selama 40 hari, yang mana mereka bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan Utsman bin Affan. Hingga pada akhirnya Utsman bin Affan pun terbunuh oleh pemberontak tersebut. Baiklah, adapun akhir dari materi kali ini ialah sudah sepantasnya kita berterima kasih atas jasa para khalifah-khalifah, yang mana atas kerja keras mereka lah mempertahankan, memperluaskan ajaran Islam, sehingga Islam bisa memasuki tanah air kita ini, dan kita pun bisa merasakan Islam itu sendiri. Tanpa campur tangan mereka, tanpa kerja keras mereka, tanpa darah yang keluar dari tubuh mereka, mungkin kita tidak bisa merasakan Islam hingga sampai saat ini. Sudah sepantasnya kita mengambil peran penting dalam menyebarkan Islam di bumi kita ini. Mungkin hanya sampai ini, hanya pembahasan ini yang bisa saya paparkan. Adapun kesalahan penyampaian, kekurangan materi, atau kesalahan pelafalan yang saya ucapkan dalam video ini, saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya, Umi Ulan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.